Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap dalam keadaan semangat untuk belajar akuntansinya ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pemostingan akun yang ada pada jurnal umum ke buku besar dalam bentuk 2 kolom ya. Kalau kemarin itu kita udah bahas dalam bentuk akun T, nah sekarang kita akan bahas dalam bentuk 2 kolom gitu. Nah, di sini soalnya tetap datanya ya, data yang saya gunakan itu sama ya, data yang kemarin jurnal umumnya yaitu BMA Taylor, kemudian periodenya 31 Oktober 2024. Yang membedakannya nanti adalah bentuk buku besar yang kita gunakan. Kalau kemarin itu kita gunakan buku besarnya bentuk T, sekarang kita bentuknya 2 kolom. Nah, di sini saya juga sudah sediakan ya, sudah selesaikan bentuk 2 kolomnya, buku besarnya. Tapi nanti kita akan jelaskan per tahap bagaimana sih proses pemostingannya itu. Nah, di sini bentuk 2 kolom itu dia seperti ini ya. Dia di atas ini nanti kita buat nama akunnya, apakah itu kas atau apakah itu COD bermuka dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sebelah kanan ya, ini ada nomor akun ya. Nanti sesuaikan saja dengan nomor akun yang memang mungkin kalau di perusahaan berarti sesuaikan dengan ketentuan perusahaan masing-masing ya. Di sini kalau contohnya saya buat di sini itu ya, katakan kalau kas itu kita pakai nomor akunnya 101 gitu. Nah, kemudian bentuk buku besarnya itu hampir sama seperti akun T, tapi dia di sini per kolom-kolom ya. Ini kan seperti ini sih sebenarnya ya. Nah, kemudian yang bedakan itu lagi ya, di sini dia ada tanggal, ada kolom keterangan, kemudian ada kolom ref, kemudian di sini ada kolom debit. Jadi nanti semua akun kas yang mungkin posisinya di jurnal umum itu pada debit, maka kita letakkan dia di sini. Sedangkan di sebelahnya itu ada kolom tanggal lagi di sini, kemudian untuk kolom keterangan, kemudian kolom ref dan kolom kredit. Nah, ini kolom kredit ini kita ya, jadi intinya di sini itu kita akan memindahkan akun-akun kas ya, transaksi kas yang memang posisinya di jurnal umum itu adalah di kredit. Nah, kalau yang di sini tuh posisinya di debit, yang di sini itu posisinya di kredit. Oke, jadi bagaimana sih caranya kira-kira ketika kita mau melakukan pemostingannya? Oke, kita mulai ya. Ini datanya. Datanya yaitu jurnal umum yang sudah kita sediakan. Datanya terdiri dari beberapa transaksi mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Nah, untuk yang pertama kali seperti yang saya katakan di materi sebelumnya, alangkah baiknya jikalau kita itu menyusun buku besar dimulai dari posisi aktiva, pasiva, ekuitas, pendapatan, dan beban, sehingga nanti ketika kita mau menyusun neraca saldo, kita tidak lagi susah atau kesulitan karena sudah disusun secara teratur gitu ya. Nah, kita mulai lakukan pemindahan atau pemostingan kas akun kas yang ada di 1 Oktober dulu. Nah, di 1 Oktober ini kasnya kita bisa lihat posisinya pada kolom debit, dan jangan lupa ref ini kita buat berarti kalau tidak nomor akun bisa dibuat tanda checklist gitu ya, atau tanda-tanda atau kode-kode yang memang digunakan dalam perusahaan atau usaha kita yang menandakan bahwasanya dia itu sudah dilakukan pemostingan ke buku besar. Di sini saya pakai nomor akun saja. Jadi di sini saya bikin nomor akunnya 101 sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian saya pindahkan dia ke buku besar. Di sini ini dia tanggal 1 Oktober 2024. Kita buat keterangannya. Keterangannya itu adalah investasi modal gitu ya. Kenapa investasi modal? Karena memang ini modalnya bertambah karena kasnya bertambah karena terjadinya penambah modal dari Tuan Putra.
Jadi Tuan Putra ini melakukan penanaman modal. Nah, kayak di sini saya buat keterangannya adalah investasi modal. Posisinya kas ini dia di debit ya 10 juta gitu. Nah, karena sudah diposting kita buat tanda lagi di sini, tandanya warna kuning ya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat di tanggal 3 itu ada kas lagi 101 kita buat kodenya. Posisinya itu 2 juta di kredit. Jadi kita pindahkan ke sini. Ini tanggalnya 3 Oktober 2024 buat keterangannya. Jadi kas ini kita keluarkan untuk membayar sewa kios sebesar 2 juta, posisinya pada kolom kredit. Oke, kemudian kita cari lagi ya, yang ada akun kasnya itu ada di tanggal 5 Oktober. Posisinya itu di kredit 150.000, kemudian kita pindahkan di sini 5 Oktober. Kita mengeluarkan uang kas itu untuk membeli mesin jahit sebesar 150.000, posisinya di kredit. Kita buat tandanya. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 8 Oktober juga ada kas, itu dia sebesar 100.000, posisinya di kredit. Kita pindahkan ke buku besar 8 Oktober, keterangannya membeli perlengkapan jahit, kemudian uangnya 100.000 di kredit. Oke. Kemudian kita lihat lagi kasnya ya ada di tanggal 10 Oktober itu posisinya di debit sebesar 300.000. Kemudian kita pindahkan dia ke buku besar. Di sini tanggal 10 Oktober 2024. Keterangannya kita buat menerima hasil jahit sebesar 300.000, posisinya di debit. Nah, kemudian kita pindahkan lagi ya, itu ada di tanggal 15 Oktober. 15 Oktober itu posisi kasnya berada di kredit sebesar 200.000. Kemudian kita buat di sini 15 Oktober ya itu dia membayar utang. Jadi uang kasnya berkurang karena kita membayar utang sebesar 200.000, posisinya di kredit. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi di sini ya, ada tanggal 20 Oktober, itu ada kasnya juga posisinya di kredit sebesar 300.000, kita lihat dulu. Di sini dikeluarkan uang kas itu untuk membayar gaji sebesar 300.000, posisinya kredit, kita tandain. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di tanggal 30 Oktober, posisinya di kolom debit sebesar 250.000. Nah, ini dia tanggal 30 Oktober 2024, keterangannya itu menerima hasil jahit sebesar 250.000 di debit. Oke, sekarang untuk akun kas ya, setelah kita lihat di sini akun kas di bulan Oktober itu sudah kita pindahkan semuanya ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober. Kemudian kalau sudah kita pindahkan, kita harus jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan masing-masing posisi kolomnya, yang di debit debit, yang di kredit kredit ya. Jadi di sini kalau debit kita lihat 10.550.000, yang kolom kredit dia 2.750.000. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi di sini ya di buku besar ini ada ref. Ref ini bisa digunakan untuk membuat kode dari mana data transaksi itu kita ambil ya. Misalnya nih katakan investasi modal ini tadinya kita ambil dari data jurnal umum. Misalnya kalau jurnal umum ini terdapat dalam beberapa lembar, mungkin ya berapa halaman atau berapa slide, maka kita bisa tentukan dia. Misalnya yang tanggal 1 Oktober ini dia posisinya di jurnal umum halaman pertama misalnya gitu ya. Berarti kita bikin kodenya bisa JU kemudian 1. 1 itu artinya di halaman pertama. Nah, kemudian begitu pula dengan yang lainnya gitu ya, tergantung. Misalnya kalau dia sampai berlembar-lembar atau di halaman berikutnya gitu, berarti kita bikin sesuaikan. Misalnya kalau kita ngambil datanya itu ternyata di halaman jurnal umum halaman ketiga, berarti JO3 gitu.
Nah, di sini karena jurnal umumnya itu hanya satu halaman saja, ya, hanya satu halaman berarti kita cukup buat dia dengan kode yang sama semua, JU1, ya. Artinya ini saya ambil datanya dari jurnal umum, kemudian di halaman pertama. Tapi kalau misalnya jurnal umumnya itu ada banyak halamannya, maka sesuaikan dia apakah dia di halaman pertama, halaman kedua, atau halaman ketiga, dan seterusnya. Nah, kebetulan ini dia berada di halaman hanya cuma satu halaman, karena datanya juga tidak banyak, maka saya buat kode ref-nya itu JU1, ya, zona umum halaman pertama artinya. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, ya, sebenarnya ada kelemahan sedikit ya dalam bentuk buku besar dua kolom ini. Kenapa? Di sini tidak ada yang namanya kolom atau tempat yang menunjukkan saldo gitu ya, jumlah saldonya gitu. Berbeda dengan akun tek itu kemarin ya, itu ada, kita bisa buat di masing-masing posisinya gitu. Tapi di sini kita tidak bisa. Jadi kalau seperti ini ya kita cukup tahu cuma debit jumlah sekian, kredit jumlah sekian. Dan untuk mengetahui berapa sih saldo akhirnya itu kita nanti akan tahunya pas ketika kita mau memindahkan atau mau menyusun neraca saldo. Nanti kita kurangkan secara manual gitu. 10.550.000 dikurang dengan 2.250.000, berapa selisihnya, maka itulah kita pindahkan ke neraca saldo. Oke. Kita lanjut dulu untuk ke sewa dibayar di muka. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menyusun neraca saldonya. Ya, di sini sewa dibayar muka kita lihat ya ada di tanggal 3. Kita buat kodenya 102. Kemudian ini berada di posisinya di debit sebesar 2 juta. Berarti kita akan pindahkan dia tanggalnya 3 Oktober. Keterangannya ini kita membayar sewa kios ya. Kemudian sebesar 2 juta posisinya di debit. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ada perlengkapan jahit ya. Kita lihat perlengkapan jahit itu tanggal 8 Oktober. Ya, di sini posisinya di debit sebesar Rp100.000. Saya akan pindahkan 8 Oktober itu keterangannya membeli perlengkapan jahit. Nominalnya di debit Rp100.000. Kita tandain di sini seperti biasa ref-nya juga kita buat sama seperti yang tadi karena dia cuma satu halaman berarti kita hanya buat dia JU1 ya, zona umum halaman pertama maksudnya. Kemudian ya kalau sudah perlengkapan jahit kemudian kita masuk ke berikutnya akun mesin jahit. Ya, di sini kita lihat mesin jahit itu ada di tanggal 5 Oktober. Kita kasih kode dulu 151. Jumlah nominalnya itu di debit Rp500.000. Kita lihat posisinya. Ini 5 Oktober, keterangannya membeli mesin jahit, debitnya Rp500.000. Oke, kemudian kita buat lagi di sini utang usaha. Ya, utang usaha. Utang usaha itu ada di tanggal ya 5 Oktober. 5 Oktober ada utang usaha di sini. Ya, sebesar 350.000 posisinya di kredit ya. Nah, ini dia. 5 Oktober 2024 keterangannya membeli mesin jahit. Nominalnya 350.000, posisinya di kredit. Kemudian kita lihat lagi apakah ada akun utang usaha, ternyata ada di tanggal 15 Oktober. Kita pindahkan dia. Ya, ini 200.000, posisinya di debit. Nah, di sini 15 Oktober keterangannya kita membayar utang usaha. Sehingga berkurang nanti 200.000 posisinya di debit. Ya, kita buat tandanya. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan ke bawah ya. Nah, selanjutnya itu ada modal. Modal itu adanya di tanggal 1 Oktober. Kita kasih kode dulu. Itu posisinya di kredit 10 juta. Ya, kemudian kita pindahkan ke buku besar. Di sini 1 Oktober
keterangannya investasi pemilik, kemudian kreditnya nominalnya 10 juta. Ya, kemudian selanjutnya ada pendapatan jahit ya. Pendapatan jahit ini kita cek dulu ada di tanggal berapa saja. Nah, ternyata ada di tanggal 10. Di sini ada pendapatan jahit sebesar 300.000, posisinya di kredit. Kita pindahkan tanggal 10 Oktober, keterangannya menerima hasil jahit, posisinya di kredit 300.000. Kemudian kita cek lagi ya, kira-kira ada di tanggal berapa pendapatan jahit kita. Di sini ada di tanggal 30. Ya, di tanggal 30 Oktober kita juga mendapatkan pendapatan jahit, posisinya kredit 250.000. Kemudian kita pindahkan di sini 30 Oktober, keterangannya menerima hasil jahit. Kemudian di sini nominalnya 250.000. Ya, kemudian ini jangan lupa JU-nya JU-nya kita buat ya masing-masing. Tadi ya, masing-masing yang ada isinya kita buat CU-nya, menunjukkan bahwasanya kita mengambil data itu dari jurnal umum pada halaman pertama gitu. Nah, di pendapatan juga tadi sudah kita pindahkan dari jurnal umum. Itu ada dua transaksi. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah posisinya 550.000. Dan yang terakhir itu adalah akun beban gaji. Di sini akun beban gajinya terjadi di tanggal 20 Oktober. Nominalnya itu Rp300.000. Posisinya di debit. Kita buat di sini ya, tanggal 20 Oktober. Keterangannya membayar gaji. Posisinya di debit Rp300.000, kita tandain bahwasanya ini sudah kita lakukan pemindahan. Dan jangan lupa refnya juga kita isi itu dengan JU1. Oke, ya ini dia 501 ya. Oke, dah. Nah, sudah selesai ya. Semuanya sudah kita lakukan pemindahan. Bisa kita lihat di sini ya, dari refnya semuanya sudah berisi kode akun. Artinya ini semua atau masing-masing akun sudah kita lakukan pemostingan ke dalam buku besar yang sudah kita selesaikan. Ya, di sini ada sebanyak 7 ya. 7 akun nanti yang akan kita buat atau susun neraca saldonya. Nah, kalau sudah selesai ini semuanya ya, buku besarnya sudah kita jumlahkan juga masing-masing kolomnya, kemudian kita pindahkan atau kita menyusun neraca saldonya. Di sini sama seperti yang tadi ya, bentuknya sama saja bentuknya dengan bentuk neraca saldo yang kemarin ya, yang bentuk T itu. Nomor akun, nama akun, debit, kredit. Kemudian jangan lupa pindahkan nomor akunnya di sini. Nama akun yang ada di buku besar pindahkan di sini. Kemudian saldonya kita buat di sini sesuaikan dengan saldo normalnya masing-masing. Apakah dia berada di debit atau di kredit. Nah, kita akan coba pindahkan satu persatu dari kas dulu ya. Dari kas dulu kita pindahkan ke dari buku besar. Seperti yang saya katakan tadi, ini kelemahannya kita tidak bisa tahu ya berapa jumlah saldo akhirnya kas itu. Karena apa? Karena tidak ada tersedia saldonya di sini. Kolom saldo tidak tersedia. Hanya jumlah dari posisi debit sama jumlah posisi kredit. Nah, untuk bisa mengetahui saldonya ini berarti kita lakukanlah pengurangan atau mencari selisih dari kedua kolom, yaitu 10.550.000 dikurangi dengan 2.750.000. Maka nanti kita akan dapat hasilnya sebesar 7.800.000. Kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah buku besar. Di sini buku besar karena dia cuma 1 ya, 2 juta, berarti ini kita sudah kita jadikan sebagai saldo juga, jadinya 2 juta. Posisinya di debit, kita buat di sini posisinya 2 juta di debit. Kemudian kita lihat setelah itu ada pelengkapan jahit, karena di sini transaksinya cuma ada 1, maka jumlah ini adalah sebagai saldo akhirnya juga. Nah, jumlahnya 100.000 di debit ya. Di sini pelengkapan jahit 100.000 di debit.
Kemudian kita cek lagi, di sini ada mesin jahit. Mesin jahit juga karena transaksinya cuma satu, maka ini sekaligus jadi saldo akhir dari mesin jahit sebesar 500.000, posisinya di debit. Kita pindahkan di sini mesin jahit 500.000. Kemudian kita lihat utang usaha. Utang usaha di sini ada posisinya di debit, ada posisi transaksinya di kredit. Nah, ini kita harus cari dulu selisihnya. Selisihnya itu berarti 350.000 ini kita kurangkan dengan 200.000, maka nanti ada sisanya sebesar 150.000. Nah, sisa 150.000 itulah yang akan kita masukkan nanti ke kolom kredit ya untuk nominal utang usahanya. Kemudian kita lihat lagi ada akun modal Tuan Putra. Di sini karena satu transaksi, maka jumlah ini akan menjadi saldo akhirnya sebesar 10 juta. Kita pindahkan pada posisi kredit. Kemudian yang berikutnya ada pendapatan jahit. Di sini ada dua transaksi. Dua transaksi ini terdiri dari dijumlahkan menjadi 550.000 dan ini merupakan saldo akhirnya ya. Saldo akhirnya karena tidak perlu mencari selisih. Jadi maka jumlah ini akan menjadi saldo akhir pendapatan. Posisinya di kredit 550.000. Dan yang terakhir ini adalah akun beban gaji. Di akun beban gaji ini kita cuma ada transaksi satu. Kemudian saldo jumlahnya 300.000. Ini akan menjadi saldo akhir kita yang akan kita buat di neraca saldo ya, posisinya debit 300.000. Nah, setelah semua akun yang ada di buku besar ini kita pindahkan ya satu persatu ke dalam neraca saldo, nah dia akan kita jumlahkan posisi kolom debit, jumlahkan posisi kolom kredit. Kalau sudah dijumlahkan, lihat apakah posisinya itu sama-sama jumlahnya atau adakah di salah satu itu yang mungkin kurang atau yang kelebihan. Ya, jikalau tidak sama berarti ada kesalahan di sana. Apakah kesalahan dalam menjumlah atau menghitung, kesalahan dalam menempatkan posisi akun atau nominal akun, kesalahan kelupaan memindahkan atau menyusun akun yang ada di buku besar ke neraca saldo. Nah, kalau kita lihat di sini ya, posisinya ini sudah seimbang dan kita tadi juga sudah cross check satu persatu semuanya ya. Sudah kita pindahkan ya nomor akunnya, nama akunnya, kemudian jumlah masing-masing saldo akhir dari masing-masing akun sudah kita pindahkan juga, maka kita dapatkan dia jumlahnya 10.700.000 yang mana ini mengartikan bahwasanya neraca saldo kita dalam keadaan balance atau seimbang. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan seperti apa cara kita melakukan pemostingan data akun dari jurnal umum ke buku besar dalam bentuk 2 kolom. Ya, jadi di sini memang dia agak agak lebih lengkap gitu ya, agak-agak lengkap ya dari bentuk T kemarin. Di sini kita bisa lihat ada keterangannya, ternyata itu kas itu bertambah karena apa, kemudian kas itu berkurang karena apa. Kita bisa lihat dari keterangan yang tersedia. Ya, tapi yang membuat kurang atau kelemahannya itu adalah tidak tersedianya kolom saldo, sehingga kita tidak tahu langsung nih berapa sih sebenarnya saldo dari masing-masing akun. Seperti ini ya, dia ada selisihnya, terpaksa kita harus cari dulu. Nah, setelah kita cari baru kita bisa memindahkan nominalnya itu ke dalam neraca saldo yang ada di sini. Baiklah adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini penjelasannya cukup jelas dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk dipelajari di rumah secara otodidak ya, di rumah masing-masing. Dan sampai ketemu lagi untuk penjelasan-penjelasan materi lainnya ya. Dan tetap semangat di rumah untuk belajar tentang akuntansi. Kemudian jaga kesehatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.